Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like, dan share YouTube channel Bu Kokom. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Selanjutnya, ayo perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan, sedangkan ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Kebersamaan di rumah Siti. Ayo kita mengamati. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng tersebut. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ayo anak-anak, kita bercerita. Dengarkanlah, ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus selalu berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kata ular, "Dengarkanlah ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, jawab tikus. Sang ular marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan
tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meskipun ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelah dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kata tikus, "Tenang dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan, dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya ular. "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan jika nanti setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri?" jawab tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku," kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Baik anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan antara tikus dan ular. Selanjutnya ayo jawablah pertanyaan di bawah ini. Jawab sesuai dongeng yang kalian dengar. Anak-anak, kalian tahu tidak apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif atau cerita yang belum diketahui kebenarannya. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Ayo anak-anak, kita mengenal pecahan. Perhatikan gambar. 1 buah kue utuh, jika dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian mempunyai nilai setengah. Dan jika 1 buah kue utuh dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar, maka nilai setiap bagian itu bukan setengah. 1 donat dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar, maka setiap 1 bagian donat dari 2 bagian donat mempunyai nilai pecahan 1/2. Pecahan ini dapat dibaca setengah atau 1/2. Ayo anak-anak, kita berdiskusi. Pertama, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kedua, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar.
Baik anak-anak, kalian bisa mencatat hasil diskusi tersebut di buku kalian masing-masing. Ayo anak-anak, selanjutnya kita berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Perhatikan dulu, Ibu jelaskan nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Jadi, satu buah donat dibelah atau dibagi menjadi 2 sama besar, nilainya menjadi setengah atau 1/2 bagian. Seperti itu ya anak-anak. Untuk selanjutnya nomor 2 sampai nomor 4 kalian bisa menjawabnya sendiri. Selanjutnya arsirlah setengah bagian dari gambar berikut ini. Perhatikan contoh nomor 1. Jadi setengahnya kita arsir seperti ini. Yang kita arsir atau yang kita beri warna atau yang kita garis hanya setengah bagian dari gambar tersebut. Oke, untuk selanjutnya nomor 2 sampai nomor 6 kalian bisa mengarsirnya sendiri. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Anak-anak, berikut ini ada pola ketukan birama. Perhatikan contoh pola berikut ini. 1. Artinya duk atau suara saat pukulan meja, atau suara sedang memukul meja, yang merupakan K. Bunyinya kuat, dibunyikan 3 kali. Sedangkan 2. Prok atau suara tepuk tangan atau suara tepukan, yang merupakan L. Bunyi lemah, dibunyikan 1 kali. Ayo anak-anak, coba kita praktekkan. Polanya, bunyi 1 ketukan meja kita ketuk 3 kali, dan bunyi 2 tepukan kita tepuk 1 kali. Jadi seperti itu anak-anak bunyinya. Kalian bisa mencobanya. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Tadi bunyi 1 apa anak-anak? Yaitu suara pukulan meja. Selanjutnya ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ayo kita mencoba. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat ada di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Ayo anak-anak, coba kalian nyanyikan lagu Cicak dengan diiringi irama tersebut. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.